Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang makna syu'abul iman atau cabang-cabang dari iman. Jadi iman itu ada beberapa cabang yang nanti akan dibahas di dalam bab ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman atau cabang-cabang dari iman, baik dari pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Di tujuan pembelajaran yang ketiga, kemudian peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan, kemudian bisa menganalisis, dan yang ketiga bisa mempresentasikan. Dalil tentang syu'abul iman itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahara yadlubuhu hafithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian ada sebuah dalil tentang syu'abul iman dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu terdiri dari bid'un wa sab'un, 70 sekian, atau bid'un wa sittun, 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling afdal dari cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan halangan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan juga rasa malu itu juga bagian dari cabang iman. Rawahu Muslim. Jadi di sini disebutkan bahwa ada dua riwayat yang tentang syu'abul iman. Ada yang mengatakan jumlahnya 70 sekian, ada yang mengatakan jumlahnya 60 sekian. Tetapi yang paling afdal dari 60 atau 70 sekian cabang iman itu adalah la ilaha illallah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan halangan di jalan, entah itu bisa berupa batu, duri, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk cabang iman juga adalah rasa malu.
juga termasuk bagian dari iman. Ini terjemahnya. Jadi di bab ini kita akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang syu'abul iman. Yang pertama adalah pengertiannya, apa itu syu'abul iman, kemudian macam-macamnya menurut para ulama hadis. Jadi pengertiannya cabang iman itu apa, kemudian macamnya. Ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 69. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, Syu'abul Iman atau cabang iman itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan pengertian dari iman itu sendiri. Di pengertian iman itu adalah yang pertama meyakini dengan hati. Jadi ada cabangan iman yang berkaitan dengan amalan hati atau niat. Kemudian pengertian iman yang kedua, qaulun bil lisan. Jadi iman itu selain diyakini dalam hati harus diucapkan dengan lisan. Maka ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang terakhir adalah wa'amalun bil arkan, ya, mengerjakan dengan anggota badan. Syu'abul iman yang pertama tentang cabang iman yang berhubungan dengan hati. Jadi ada 30 cabang iman yang berhubungan dengan hati. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir. Ini yang kita kenal sebagai rukun iman. Kemudian sisanya itu adalah yang terkait dengan hati atau keyakinan kita. Misalkan iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga, mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, ikhlas, tidak riak dan menjauhi sifat munafik, bertaubat, takut kepada Allah, selalu mengharapkan rahmat, tidak berputus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawaduk dan menghormati orang yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak kecil, ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri, rasa malu, seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya, ya, al-haya'u minal iman. Kemudian nomor 8, tidak mudah marah. 29, tidak menipu, tidak suudzon, dan yang terakhir menanggalkan kecintaan kepada dunia. Ini ada 30 cabang iman yang berhubungan dengan hati. Jadi tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati itu terbagi menjadi 30 cabang. Semakin banyak cabang iman yang dapat kita laksanakan, maka keimanan kita semakin tinggi. Kemudian di sini adalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama adalah melafadzkan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu. Yang ketiga mengajarkan suatu ilmu atau mengajar, ya. Kemudian berdoa, berzikir, dan yang terakhir adalah menjauhi perkataan yang sia-sia. Adapun syu'abul iman, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan, ini sangat banyak sekali. Ada 40 cabang iman. Yang pertama bersuci,
menegakkan sholat fardu, bersedekah, menjalankan puasa, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf, menjaga agama, menunaikan nazar, menunaikan sumpah, menunaikan kafarat atau denda, menutup aurat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba, menjadi saksi yang adil, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram atau zina, menunaikan hak keluarga, sanak kerabat dan hamba sahaya, berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan pola asuh yang baik. Kemudian menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua, menegakkan pemerintahan yang adil bagi pemimpin, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, mentaati hakim atau pemerintah, memperbaiki hubungan muamalah, menolong orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Islam, berjihad, mempertahankan di wilayah perbatasan, menunaikan amanah, memberi dan membayar hutang, memberikan hak tetangga, mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Imatatul adza anit tariqnya, seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada 77 cabang iman yang kita bahas. Jadi yang pertama berkenaan dengan hati atau tasdikun bil qalbi ada 30 yang ini. Kemudian yang berkenaan dengan lisan, iqrarun bil lisan ada 7. Kemudian yang terakhir amarun bil arkan ada 40. Jadi semakin banyak cabang iman yang kita kerjakan, kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Syu'abul iman, manfaat syu'abul iman. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang dari iman. Jadi setelah memahami, kita pelajari, kita bisa mengamalkan. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Yang ketiga, meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Yang keempat, meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Meyakini bahwa manusia harus berbuat baik kepada sesama tanpa pandang bulu. Yang keenam, meyakini bahwa tauhid bagian dari fondasi dan bangunan, sehingga harus didahulukan. Kesimpulannya, iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki setiap muslim. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang. Jadi iman itu bisa yazad wa yanqus, bertambah karena melakukan banyak ketaatan dan berkurang karena melaksanakan kemaksiatan. Maka kita berusaha untuk selalu menjauhi dari kemaksiatan agar iman kita dapat terus bertambah. Iman juga memiliki dari 60 cabang iman. Ada yang mengatakan 70, 77. Yang harus dipahami dan mengerti adalah diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika semakin banyak cabang iman yang kita kerjakan, maka kriteria sebagai seorang mukmin itu dapat melekat dalam diri kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya di lain kesempatan.